Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film horor misteri keluaran tahun 2023 yang berjudul The Why. Film ini mengisahkan teror hantu pendendam yang menghantui seorang cewek bisu yatim piatu di sebuah villa angker. Misteri demi misteri menghantui gadis ini. Apakah ada demit beneran? Apakah ini cuma rekayasa untuk mendapatkan warisan? Atau ini sebatas cuman film yang sengaja dibuat sama sutradara? Adalah Om kebanyakan ngomong, langsung cus Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan kakek-kakek pembuat jam antik yang sedang mereparasi sebuah jam dari zaman Majapahit. Tapi tanpa kita sadari, jam itu menyimpan sesuatu yang sangat misterius. Di lain tempat diperlihatkan jalanan di pedesaan India. Di saat itu terjadi kecelakaan mobil dan motor yang menyebabkan seorang gadis mental, plus dengan boneka panda kemayu karena warnanya pink. Dan juga ada telepon jadul yang terdengar suara anak kecil. Beberapa bulan kemudian diperlihatkan bila ada jasa angkut-angkut yang lagi mau mindahin jam antik yang tadi direparasi sama kakek-kakek di awal film. Namun pas mas-mas itu lagi sendirian, tuh jam tiba-tiba berdenting. Karena merasa ada aura yang bikin bulu jempol berdiri, tuh mas-mas pun langsung ngecek tuh jam. Perasaan aja ini mah nggak ada apa-apanya. Tapi pas tuh mas-mas pergi dari sana, tuh jam pun langsung gerak sendiri. Kedap-kedip dewek. Masih. Dan filmnya pun mulai. Beberapa bulan kemudian diperlihatkan pasangan pengantin baru yang datang ke sebuah desa terpencil. Rupanya pasangan baru yang bernama Yufan dan Diksa itu dapat warisan sebuah villa. Narasinya nenek si Diksa yang baru aja meninggal mewariskan tuh villa untuk si Diksa karena ibu dan bapaknya si Diksa juga udah entet. Aslinya si Diksa dan Yufan ogah tinggal di sana karena terlalu jauh dari mana-mana. Tapi pamannya Diksa berpesan kalau itu villa nggak ditempatin pasti itu villa akan jadi sengketa. Kenyataannya sih Diksa itu juga belum pernah ketemu sama neneknya. Dia bahkan nggak tahu kalau neneknya itu punya villa di antah berantah kayak gini. Nggak lama kemudian pamannya si Diksa yang bernama Kiran menelpon si Yufan. Dia bilang kalau ada penjaga villa dan pelayan villa di sana. Jadi kalau butuh apa-apa tinggal bilang ke mereka aja. Cabang bayi, nenek Lapira keluar. Walah nenek pelayan toh, bikin kaget aja tuh nek. Rupanya nenek Sumanti ini pengen ngasih kunci rumah untuk tuan dan nyonya barunya. Tapi nggak usah melotot gitu nek, serem tahu. Pakai acara kedap-kedip lagi nih lampu. Mulai nggak seru nih. Keesokan malamnya, sohibnya si Yufan pengen ngasih hadiah ke pasangan pengantin baru ini. Dia pun berencana ngirimin sofa ke villa barunya si Yufan dan si Diksa. Tapi pas sudah check out, tiba-tiba Abi dapat jackpot, hadiah kejutan. Keesokan harinya diperlihatkan kalau pasangan baru ini melakukan kerjaan mereka dengan normal. Nggak lama kemudian, mobil paket pun sampai di sana. Singkat cerita, tuh sofa pun langsung diturunin. Nah ini nih, pas paket hadiah jackpot tadi dimasukin ke rumah, tiba-tiba lampu api teplok langsung mati sendiri. Kayak ada yang nyebel gitu. Gitu. Ya si Diksa pun langsung merasa aneh lah. Karena mengira itu api padam karena ketiup angin dari jendela, Diksa pun langsung menutup jendela. Tapi walaupun jendela itu udah ditutup, pas tuh paket ditaruh, api lampu teplok kembali mati. Wah ini mah fix demit ini mah. Malam harinya mulai terjadi keanehan. Tiba-tiba lampu villa kedap-kedip dewek. Nggak cuman itu, di kamarnya si Diksa dan si Yufan seperti ada yang sedang mengawasi. Nah kan mati lampu. Keesokan harinya diperlihatkan kalau si Diksa memasak makanan buat suaminya dan si Abi. Rupanya si Diksa ini bisu atau tunawicara. Tak lama kemudian Abi pun pamit. Nah pas Abi pulang, kembali lagi terjadi keanehan di rumah. Ketika si Diksa membawa piala-pialanya dulu, tiba-tiba itu piala gelinding dewe sampai kepalanya copot di depan paket jackpot. Kalau ini sih nggak aneh-aneh amat sih ya. Emang lumrah kali kalau lagi bawa barang jatuh kayak gitu mah. Udahlah hiraukan keanehan yang ini. Nah pas melihat paket jackpot itu, Diksa pun merasa ada aura yang gimana gitu. Ketika membuka tuh paket, ternyata itu adalah jam antik yang ada di awal film. Anehnya, pas jam itu diputar kuncinya, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam jam. Dan ada lampu yang kedap-kedip kayak Ultraman. Anehnya, pas Diksa melihat tuh lampu, udah kayak scan retina. Ini jam antik atau jamnya James Bond ya? Cabang bayi, apa kui? Melihat yang serem-serem itu, Diksa pun langsung ketakutan. Anehnya, tuh jam tiba-tiba hidup sendiri dengan kecepatan yang gak wajar. Mas liwer! Apaan tuh? Habis itu, panci presto pun tiba-tiba bunyi sendiri. Wush! Waduh, suara apaan tuh? Karena ketakutan, Diksa pun malah pengen ngecek panci presto yang nggak bisa diem.
Nah, baru diam sekarang. Namun pas melihat ke cermin, seperti ada sesuatu di sana. Seketika Diksa pun langsung migrain dan pingsan di tempat. Malam harinya dokter pun datang ke villa. Dokter mengatakan kalau Diksa itu mengalami gagal otak ringan karena kejengkang tadi. Kemungkinan Diksa mengalami kaget yang amat sangat sehingga dia pun pingsan. Intinya sih dokter meminta si Yufan untuk merawat si Diksa, jangan sampai dia kaget-kaget lagi. Nah, malam harinya pas bobok bareng, tiba-tiba di kamar mereka muncul sosok serem yang seperti ngewe-ngewe. Bangke, mana om nulis skripnya malam-malam lagi? Wis jan, demit. Tak lama kemudian Diksa pun malah bangun, tapi seperti terhipnotis. Diksa ini malah menghampiri tuh mak lampir. Udah kayak bestinya, tuh mak lampir pun langsung menggandeng si Diksa untuk keluar rumah. Singkat cerita, Diksa pun malah berjalan linglung di hutan yang dipenuhi oleh kabut. Pokoknya serem banget dah. Nah kan, matanya berubah jadi biakugan. Mana ada jam demit lagi di sana? Oh my god, bikin kaget aja. Rupanya itu cuma mimpinya si Diksa. Tapi anehnya, Diksa malah mencekik dirinya sendiri. Karena tidak mau membuat si Yufan khawatir, Diksa pun kembali bobok. Kali ini Diksa bobok sambil ngelus-ngelus pipinya di brewoknya si Yufan. Aduh, om juga mau dong brewoknya diusal-usal kayak gitu. Keesokan paginya, Diksa pun terbangun dengan Yufan yang sudah siap bekerja. Yufan aslinya sih nggak mau ninggalin si Diksa, tapi ada rapat penting di kantor, jadi ya gimana ya. Nah, sebelum pergi, Paman Kiran pun menelpon. Dia bilang kalau dia itu udah ngurusin semua berkas warisannya si Diksa. Jadi si Diksa itu tinggal tanda tangan aja di notaris. Namun Yufan bilang kalau sekarang nggak mungkin karena Diksa lagi atit. Singkat ceritanya, Yufan pun telah datang ke meeting. Nggak cuman telat nih ya, pas meeting ini mas-mas brewokan juga cuman ngelamun aja. Rupanya si Yufan ini keinget omongan dokter kemarin. Kalau sampai si Diksa kena guncangan atau cedera lagi di kepala, maka Diksa bisa lumpuh. Karena ini ada unsur traumatisnya, dokter pun menyarankan si Diksa itu untuk periksa ke psikiater. Nah, karena si Yufan cuma bengong dan doh plolar-plolar, bos Botak pun sampai marah-marah sama si Yufan. Sedangkan di rumah diperlihatkan si Diksa yang malah lagi asik main catur online. Tapi pas lagi asik-asiknya itu, kembali lagi terjadi keanehan. Radio tiba-tiba bunyi sendiri, terus bidak catur juga jalan sendiri. Untuk mendistraksikan, mendingan buka FB. Tapi tiba keyboard cuma bisa ngetik ye. Habis itu lampu pun kedap-kedip sendiri juga. Kurang serem apa ini mah? Namun pas jam 11:05, Tujam malah bertentang dengan kencang. Bukannya kabur, ini cewek malah menghampiri Tujam. Kembali lagi muncul sinar scan retina mata. Wedus, untung ada yang mencet bel pintu. Tapi pasti injen nggak ada siapa-siapa. Wah, demit berkumisnya muncul. Tak lama kemudian Yufan pun sampai di rumah. Nah, pas melewati jam demit, Yufan pun seperti merinding gitu. Jebulnya orang yang om kirain demit berkumis itu adalah Paman Kiran. Dia datang untuk membahas warisan villa ini. Kalau bisa secepatnya Diska datang ke notaris. Nah, karena udah sore dan juga jauh dari kota, Paman Kiran pun nginep di villa itu. Ketika malam hari tiba, Kiran pun terbangun. Dia pun langsung tertuju ke jam demit. Bodoh lah. Namun pas hendak kembali ke atas, tuh lampu rumah malah kiar-kiar lagi. Nggak cuman itu, Kiran tiba-tiba nyusruk dan seolah-olah ada yang menarik dari kegelapan. Keesokan paginya Kiran pun ditemukan tewas. Nggak cuman pingsan doang toh. Mengalami kejadian yang supranatural semalam, Kiran pun memperingatkan si Yufan kalau rumah itu ada demitnya, mendingan mereka nggak tinggal di sana. Jelas saja Yufan pun nggak percaya, tapi Kiran tetap aja yakin kalau semalam itu dia tuh ditarik sama demit. Nah, siang harinya Yufan pun curhat ke Abi. Nah, di sini Abi pun nyaranin manggil Ghostbuster aja. Pas lagi bimbang dengan semua ini, tiba-tiba si Yufan dapat chat kalau si Rizka itu mengalami sesuatu yang mengerikan di villa. Ya, ini mas-mas brewokan pun langsung cus pulang lah. Nah, pas si Yufan nelpon istrinya, si Diksa malah lagi asik mandi. Di saat mandi itulah, Diksa pun kembali mendapat gangguan goib. Di luar jendela, seperti ada sosok bayangan yang sedang mengintip. Tapi pas dicek, gak ada siapa-siapa. Anehnya pas ngaca di cermin, air di cermin itu malah bergerak membentuk huruf Y. Habis itu jendela seperti ada yang ngetok-ngetok. Karena ketakutan, Diksa pun mau kabur. Untungnya Yufan datang tepat waktu. Sialnya, di saat itu jam angker malah mengeluarkan suara yang aneh. Dan layar di jam pun tiba-tiba terlihat siluet demit. Karena hal itulah Diksa pun kembali pingsan. Dan terlihat sebuah flashback kecelakaan beberapa bulan yang lalu. Keesokan harinya diperlihatkan om-om yang bernama Kamal datang ke villa. Kamal ini langsung masuk ke belakang, ke sebuah tempat terbengkalai di belakang villa. Seketika dia langsung disuruh pergi sama penjaga villa yang bernama Kumar. Rupanya Kamal itu adalah psikiater yang diundang oleh si Yufan.
Yufan yang gak percaya dengan hal-hal goib ingin memeriksakan emosinya si Diksa. Nah, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, Kamal pun menyuruh Yufan untuk memasang CCTV di sekitar rumah. Malam harinya diperlihatkan kalau si Diksa dan si Yufan bobok manis. Waduh, om kakek. Ya, Diksa malah berubah jadi demit lagi kan? Rupanya itu cuma mimpi. Tapi anehnya, kayak Diksa kemarin, Yufan juga mencekik lehernya sendiri. Walah, film koyo bikin kaget itu ya. Keesokan paginya, CCTV pun dipasang di sekeliling rumah. Dari laptopnya si Kamal, dia pun bisa mengecek semua pergerakan di rumah. Tapi masalahnya, tuh rumah emang bermasalah. Hampir setiap malam lampu pasti padam terus. Karena hal itulah CCTV juga ikutan mati kalau listrik jepret. Kambingnya lagi seru-serunya membahas CCTV, si Abi malah kebelet pipis. Yufan jelas saja ogah nganterin lah. Sialnya, pas Abi mau ke WC, dia malah diganggu sama demit. Lampu yang tiba-tiba kedap-kedip dewek. Nggak cuman itu, air juga keluar dengan sendirinya. Abis itu mati lagi. Oh alah wedus, di belakangmu tuh lah bos. Sedangkan di kamarnya si Diksa keluar lagi sosok mak lampir yang serem. Sialnya, pas Abi mau kabur karena melihat demit, dia malah kepleset tepat di depan kamarnya si Diksa. Alhasil si Abi malah ngeliat si Diksa yang kerasukan demit berdendam. Ya ini orang langsung tulung-tulung bengak-bengok lah ya. Nah pas Yufan mengecek ke kamarnya si Diksa, si Diksanya mah anteng-anteng aja kali. Keesokan paginya, Abi pun cerita semua yang dialamin ke Kamal. Intinya sih dia tuh percaya kalau di rumah itu sarang demit. Tapi Yufan mah nggak percaya. Dia langsung membuktikan kalau lampu di kamar mandi itu emang rusak. Pokoknya Yufan nggak mau dengar lagi tentang hal-hal goib di rumahnya itu. Karena merasa ada yang janggal, Kamal pun mencoba mengecek keadaan sekitar rumah. Namun langkahnya terhenti ketika melewati kamar si Diksa. Nah dari kamarnya, Kamal juga melihat Bibi Sumanti yang lagi otak-atik di kebun belakang villa. Pas ngelihat CCTV di kamarnya si Diksa, Kamal ngelihat si Diksa yang lagi seperti kecekek sendiri. Si Kamal pun langsung memeriksa lah. Dan benar aja, Diksa seperti tersiksa kayak ditindihin demit. Nah pas jam 11:05 ketika jam berdentang, Diksa seperti sadar dari kesurupannya. Yalah malah pingsan lagi toh bu. Keesokan harinya, Kamal pun menjelaskan keanehan yang terjadi di CCTV. Tapi Kamal yang merupakan psikiater tidak bisa begitu saja percaya dengan hal-hal gaib. Pasti ada yang membuat si Diksa jadi traumatis histeria seperti sekarang. Akhirnya Yufan pun menceritakan kisah mereka. Dulu itu Yufan dan si Diksa itu tinggal di panti asuhan bersama. Mereka berdua sangat dekat, bahkan mereka seperti punya dunia mereka sendiri. Tak lama kemudian Yufan pun menghampiri si Diksa yang lagi menyusun bidak catur. Di sini Yufan pun meminta si Diksa berjanji sesuatu. Diksa awalnya bingung karena nggak biasanya Yufan bersikap aneh seperti ini. Intinya sih Yufan ingin Diksa berjanji walaupun mereka berpisah, mereka akan terus menjadi belahan jiwa. Rupanya sebelum ini Yufan mendengar pembicaraan kepala panti asuhan dengan orang tua kandungnya si Diksa. Orang tua Diksa ingin mengambil Diksa lagi karena setelah mereka menikah selama 8 tahun, mereka tidak mempunyai anak lagi. Kepala panti jelas saja nggak bisa memberikan Diksa begitu aja, apalagi mereka telah membuang si Diksa seperti anak kucing. Tapi kalau Diksanya mau sih, ya udahlah mangga. Ketika Diksa diceritain itu, Diksa jelas saja ogah, dia nggak mau berpisah dengan si Yufan. Apalagi orang tuanya selama ini juga nggak peduli sama dia. Di saat Diksa lagi mewek, kepala panti asuhan pun menghampiri si Diksa. Dia bilang ke Diksa, kalau orang tuanya Diksa itu tidak bermaksud membuang si Diksa seperti kucing. Dulu itu mereka hamil di luar nikah. Orang tua papanya Diksa itu merupakan kepala desa. Jadi kalau sampai ketahuan anak yang hamilin anak orang, pasti mereka akan dicibir. Karena penjelasan dan bujukan kepala panti, akhirnya Diksa pun bersedia ikut dengan orang tuanya. Tapi pas foto untuk perpisahan, Yufan gak menunjukkan dirinya. Ya secara dia sedih bener deh. Setelah Diksa dibawa pulang oleh orang tuanya, Diksa pun seperti ditelan bumi. Setiap hari Yufan menanti surat atau telepon dari si Diksa. Sampai beberapa bulan yang lalu, di saat Yufan sudah bekerja, dia mendapatkan kabar dari kepala panti kalau orang tua Diksa itu ingin bertemu dengan si Yufan. Akhirnya penantian Yufan selama bertahun-tahun bisa terbayarkan. Sialnya, ketika hendak datang ke panti asuhan, si Yufan ini malah melihat kecelakaan. Dan yang kecelakaan itu adalah mobil keluarganya si Diksa. Diperlihatkan kalau si Diksa rebahan di tanah. Nah di sana Yufan pun memungut HP-nya si Diksa. Dari telepon itu Yufan pun akhirnya tahu kalau tujuan Diksa dan keluarganya itu ingin ngasih kabar ke Yufan kalau Diksa itu akan menikah dengan cowok lain. Di kecelakaan itu Diksa pun berhasil selamat, walaupun setelah itu Diksa pun menjadi bisu. Sedangkan orang tuanya si Diksa tewas di sana. Karena kematian kedua orang tua Diksa dan Diksa yang menjadi bisu, pernikahan yang sudah seharusnya direncanakannya pun jadi batal. Karena hal itulah Yufan pun menikah dengan si Diksa. Karena emang dasarnya mereka tuh udah saling cinta dari bocah.
Pas lagi cerita, tiba-tiba si Diksa bereaksi. Dia tiba-tiba menangis seperti mau ngomong sesuatu, tapi ganjel di tenggorokan. Beberapa hari kemudian, kondisi Diksa pun udah mendingan. Kamal juga bilang kalau Diksa udah baik-baik saja. Tapi pas jam demit berdentang di jam 11:05, Diksa kembali gemeteran. Mengetahui ada yang salah dengan jam demit itu, Abi pun langsung disuruh untuk mematikan tuh jam antik. Dan benar aja, setelah tuh jam dimatiin, Diksa pun kembali tenang. Kamal nanya dari mana tuh jam berasal. Abi pun langsung bilang kalau jam itu dia dapat dari hadiah jackpot beli sofa. Karena ini jam kok kayaknya emang gak beres, Kamal pun ingin melacak asal dari jam itu. Singkat cerita, mereka bertiga pun mencari asal-usul tuh jam. Dan sampailah mereka di tempat pengiriman paket. Rupanya itu bukan hadiah jackpot dari pembelian sofa. Wong hadiah jackpot pembelian sofa itu cuma bantal aja kok. Kenapa itu jam bisa dikirim ke sana? Karena emang itu jam seharusnya emang dikirim ke villa itu. Nggak tahu siapa juga yang ngirim, tapi ada sih foto orang yang ngirim tuh paket jam. Dan pas ngeliat foto itu, Yufan pun langsung keinget dengan kecelakaan tempo hari. Rupanya keluarga itu adalah korban yang ditabrak mobil keluarganya si Diksa. Di saat itu, Yufan melihat sang suami telah tewas. Sedangkan sang istri sepertinya sih masih hidup sentilap-sentilip sakratul maut. Karena sangat mengkhawatirkan si Diksa, si Yufan cuma nolong si Diksa. Dia menyesal, seharusnya kalau dia menelpon ambulan, mungkin keluarga itu masih bisa terselamatkan. Sekarang semua mulai masuk akal. Mungkin arwah keluarga itu emang dendam dengan Diksa dan si Yufan, makanya mereka menghantui. Malam harinya Paman Kiran kembali nelpon. Dia mendesak si Diksa segera datang ke notaris. Kalau enggak tuh villa bisa jatuh ke tangan orang lain. Nah di sini Kamal pun bilang agar si Diksa dan si Yufan pergi aja biar dia yang menjaga rumah. Nah malam harinya pas Kamal mau istirahat di kamar, Kamal menyempatkan diri ngecek CCTV. Tapi di saat yang bersamaan lampu villa kembali bengek, kedap-kedip dewek. Di lain kamar diperlihatkan kalau si Diksa kembali uring-uringan. Ketika mendengar suara aneh dari lantai 2, Yufan pun langsung menghampiri sumber suara. Di sana Yufan melihat sebuah roll film tapi nggak ada siapa-siapa. Yufan yang penasaran nanya ke Abi kemana si Kamal. Pas lihat CCTV, si Kamal itu tadi sempat berdiri di depan jam angker lama bener. Nah pas si Kamal kembali, dia pun bilang dia udah bisa memecahkan misteri hantu-hantuan ini. Kamal memastikan tidak ada yang namanya hantu. Semua ini bisa dijelaskan secara rasional. Kecurigaannya bermula ketika jam 11:05, pasti lampu di rumah itu kelap-kelip dewek. Karena hal itulah Kamal pun membongkar jam antik dan menemukan sebuah kotak mencurigakan. Pas dibongkar, tuh kotak berisi baterai, roll film, dan senter mini. Itu kan ada lampu tuh ya om, kenapa nggak dinyalain malah pakai senter? Ada. Oh ya om lupa, listriknya lagi mati. Sorry om yang salah. Intinya sih di box itu ada roll film yang menunjukkan keluarga yang kecelakaan kemarin. Dan rupanya tuh box akan aktif ketika jam 11:05. Di saat ngecek box itu, tiba-tiba Kamal kaget karena ada suara tangisan dari luar. Pas ngecek di jendela, dia melihat Pak Kumar yang berjalan dari arah kebun. Setelah itu Pak Kumar juga langsung jeglekin saklar MCB. Karena mencurigakan, Kamal pun langsung menginterogasi Pak Kumar. Takut dilaporin polisi, Kumar pun menceritakan semuanya. Jadi beberapa tahun yang lalu, nyonya besar neneknya si Diksa itu memungut nenek Sumanti untuk dijadikan pelayan di villa itu. Dia juga diperbolehkan untuk tinggal di rumah belakang. Sesekali anaknya yang bernama Vidya dan mantunya yang bernama Raju sering datang dengan anak mereka yang bernama Sonu. Nah suatu hari, Sonu ingin berpamitan karena dia akan dimasukkan sekolah asrama. Diceritakan kalau nenek Sumanti itu sangat menyayangi keluarganya, khususnya si Sonu. Mbak Vidya ternyata manis juga ya, macan ini ya, mamah cantik. Udahlah. Nah pas mau pergi dari villa, diperlihatkan kalau si Vidya ini baik bener. Dia itu ngasih uang buat si Kumar karena tahu Kumar lagi butuh uang. Tapi beberapa hari kemudian mereka pun mendengar kabar kalau si Vidya dan si Raju mengalami kecelakaan. Raju dinyatakan tewas di tempat, sedangkan Vidya yang terlambat mendapatkan pertolongan mengalami kerusakan otak yang cukup parah. Dokter mengatakan kalau Vidya akan gila selama hidupnya. Karena nggak punya uang untuk mengobati Vidya di RSJ, nenek Sumanti pun menyembunyikan Vidya di gudang belakang villa, sedangkan Sonu tidak dikasih tahu sampai sekarang. Ketika tinggal di belakang villa, Vidya itu sering kabur dari rumah untuk pergi ke makam suaminya. Karena tidak ingin nyonya besar tahu tentang keberadaan Vidya, Vidya pun langsung dipasung di gudang. Tapi tetap aja sih ya, walaupun Vidya dipasung, Vidya ini selalu melarikan diri ke kuburan suaminya. Sampai suatu hari, Sumanti mendapatkan kabar kalau cucu dari nyonya besar akan tinggal di villa ini. Sumanti takut kalau Diksa dan Yufan tahu keberadaan si Vidya, maka mereka semua akan diusir dari sana. Maka dari itu, Sumanti pun terus menyembunyikan keberadaannya si Vidya. Tapi tadi tiba-tiba Vidya meninggal ketika hendak diberi makan. Sumanti yang mengetahui putrinya meninggal langsung berteriak histeris.
Tapi Kumar menyuruh si Sumanti untuk diam, jangan sampai Tuan dan Nyonya mendengar teriakan itu. Karena hal itulah mereka berdua pun memakamkan si Vidya di sebelah kuburan suaminya secara diam-diam. Itulah kenapa si Diksa merasa seperti melihat hantu. Karena aslinya dia tuh nggak sengaja melihat si Vidya yang mencoba kabur dari gudang. Karena kaget melihat si Vidya, Diksa pun menjadi paranoid dan berhalusinasi. Susah bener ah. Intinya si Diksa itu traumatis kecelakaan dan juga melihat sosok si Vidya sebelum mati. Hal itu membuat si Diksa mengira kalau Vidya itu menghantui dirinya. Keesokan harinya, setelah menjelaskan semuanya secara rasional, Kamal pun pamit pulang. Sedangkan di tempat lain, diperlihatkan kalau nenek Sumanti dan Sonu sedang menangis di depan makamnya si Vidya. Tak lama kemudian, Kumar, Abi, Diksa, dan si Yufan juga sampai di sana. Melihat penderitaan Sumanti dan si Sonu, Diksa dan si Yufan pun mengadopsi si Sonu. Karena mereka tahu rasanya hidup sebagai anak yatim piatu. Dan filmnya pun berak, ada yang nyempil ternyata. Diperlihatkan di rumahnya si Kamal, dia hendak menghapus file tentang si Diksa. Tapi anehnya tuh file nggak bisa dihapus. Karena penasaran, dia pun kembali ngecek rekaman CCTV kemarin. Nah di sini baru deh Kamal menyadari sesuatu. Di kamarnya si Diksa diperlihatkan ada bayangan serem yang sedang mengawasi si Diksa tepat jam 11:05. Nah sedangkan di villa diperlihatkan tepat jam 11:05 Sonu terbangun dari tidurnya, seolah-olah ada yang memanggil-manggil namanya. Sonu, Sonu, sini, turun sini, Sonu. Dan Sonu pun menuju jam antik. Di sini baru deh kita dikasih tahu kenapa tuh jam berdentang setiap jam 11:05. Karena Sonu lahir tepat di jam itu. Vidya dan Raju sengaja membuat jam itu bisa mengeluarkan gambar foto keluarga mereka untuk hadiah ulang tahunnya si Sonu. Ketika jam itu berdentang lagi, Sonu pun memandangi jendela. Odus! Dan bersambung ternyata. Kapan film keduanya akan muncul? Om juga nggak tahu. Gimana filmnya sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Om Berwoks pamit dulu dan permilatin.